Rena dan Susi. Ya, mereka berdua adalah sahabat sejati. Dan kisah persahabatan Rena dan Susi dimulai sejak mereka SMA. Mereka berdua sangat dekat, sering main dan mengerjakan tugas bersama-sama, seolah-olah mereka berdua tidak terpisahkan. Bahkan hingga ketika kuliah, mereka berdua pun memilih kampus dan jurusan yang sama. Dari kampungnya, mereka berdua pun menaiki bis yang sama. Pontang-panting mereka ke sana kemari untuk mengurus pendaftaran ulang dan lain sebagainya untuk persyaratan masuk. Tapi bersama-sama semua pun menjadi lebih mudah. Di kampus yang baru, mereka pun menemukan teman-teman baru, tapi perasaan senasib dan sepenanggungan membuat mereka berdua tetap dekat. Mereka pun tinggal di kosan yang sama walaupun kamar mereka berbeda. Memasuki semester 3, ada sesuatu yang membuat hubungan persahabatan mereka memburuk. Ada jebakan yang bernama jatuh cinta ke orang yang sama. Rena, yang pertama kali mengenal Doni, seorang senior dari jurusan yang berbeda. Rena kala itu mengenalnya di sebuah UKM kampus. Doni, si senior yang terkenal petakilan itu, mampu menarik hati Rena. Susi pun mengenal Doni karena sebuah tugas kampus kala itu. Ya, kala itu ia memerlukan sebuah buku. Setelah kesana kemari mencari info, salah satu temannya yang merupakan adik tingkat Doni menyarankan agar Susi meminjam buku ke Doni. Dari awalnya SMS-an untuk meminjam buku berujung SMS panjang lebar dan akhirnya saling bertukar cerita. Dan seperti kebanyakan sahabat, mereka berdua pun saling bertukar cerita tentang laki-laki yang mereka sukai. Kemarin dia nganterin aku pulang loh, kata Rena kala itu. Progres yang bagus, kata Susi. Kalau kamu gimana? Ya, masih sekedar SMS-an lah ya. Tapi sih minggu ini dia ngajak keluar. Wah, mantap dong, ujar Rena antusias. Di malam seninya, Rena kala itu sedang berada di dalam kamarnya, tengah menonton sebuah drama di laptopnya. Sesekali, ia berbalas pesan dari Doni. Padahal di hari itu, Doni sedang jalan berduaan dengan Susi. Tak lama kemudian terdengar pintu kamar Rena diketuk. Rena pun segera melepaskan headsetnya, lalu ia berjalan ke arah pintu. Di depan pintu kamarnya, kala itu ia mendapati Susi yang tersenyum sumringah. Jadi, kata Susi. Jadi apanya? Kata Rena. Aku sama Kak Doni udah jadian, jawab Susi antusias. Di sini Rena pun terdiam. Doni? Kak Doni? Iya, itu loh cowok yang sering aku ceritain ke kamu. Tadi dia nembak aku di depan, kata Susi terlihat senang. Wajah Rena di sini pun langsung berubah. Nanti dulu, Kak Doni yang jurusan fisika? Tanya Rena lagi. Iya bener. Oh iya ya, aku belum pernah nyebutin namanya ya selama ini. Iya, selamat ya Sus. Nah sekarang tinggal kamu nih yang semangat, biar nantinya kita bisa double date, kata Susi sambil memegang tangan Rena. Di situ Rena nampak tidak bersemangat. Kok kamu lemah kayak gini? Kamu lagi sakit? Tanya Susi. Kayaknya iya deh, aku mau istirahat sebentar ya. Mau aku cariin obat? Gak usah, aku mau tidur aja, jawab Rena. Yaudah deh kalau gitu aku mau balik ke kamar dulu, mau mandi. Kalau kenapa-napa kabarin aku aja ya. Ya, sahut Rena lemah. Ada yang remuk. Ya, malam itu ada yang remuk di dalam dadanya. Hatinya Rena remuk redam. Ketika pintu tertutup, Rena pun langsung terduduk di depan pintu. Ya, ia dan Doni memang masih PDKT saja, tapi perasaannya sudah terlanjur dalam. Ia sudah terlalu berharap. Dan tak ada yang lebih menyakitkan dari harapan yang terpaksa mati. Susi adalah sahabatnya. Ada sedikit kesal di dalam hatinya kala itu. Dan sejak saat itu, Rena berubah. Ia pun mulai menjauhi Susi.
Rena tahu Susi memang tak pernah berniat mengambil Doni dari sisinya, tapi orang yang jatuh cinta biasanya seketika berubah menjadi bodoh. Nah, di sini Rena tetap merasa marah dengan Susi. Rena pun berpikir, apakah memang dia yang baperan? Diperiksanya lagi beberapa SMS yang sudah dia kirim dengan Doni. Doni memang manis. Doni memang semanis itu padanya. Berarti memang Doninya juga yang brengsek. Tapi namanya bodoh ya bodoh. Mungkin ada yang pernah di dalam posisi ini kesal dengan orang walaupun dia tidak salah. Jadi seperti logika telah mati, segalanya seperti disetir oleh perasaan. Pernah Rena beranikan diri untuk bertanya, Kak Doni, kok SMS manis gitu dulu sama aku? Padahal kan waktu itu Kak Doni lagi PDKT-an sama Susi. Dan Doni di situ hanya menjawab, oh, aku nggak tahu kalau kamu sahabatan sama Susi. Lagi pula, ya aku memang kayak gini. Aku baik ke semua cewek kok. Memang dasar playboy. Hingga suatu malam sekitar pukul 2 dini hari, kala itu Rena terbangun. Tiba-tiba saja ia ingin buang air kecil. Kebetulan kamar mandi kos itu berada di luar kamar. Jadi Rena pun akhirnya berjalan keluar. Dan betapa kagetnya dia ketika ia melihat Doni keluar dari dalam kamar Susi dengan cara mengendap-endap. Waktu itu Doni hanya menoleh, lalu ia memalingkan muka. Rena pun di sini berpikir, habis apa Doni jam 2 pagi baru keluar dari kamar Susi dengan cara yang mengendap-endap. 2 bulan setelah Rena menjauh di kantin kampus, Susi kala itu mencoba menemuinya. Kayaknya kita perlu ngomong deh, kata Susi ketus. Kayaknya kamu berubah banget akhir-akhir ini, Ren. Loh, aku yang berubah? Kamu yang berubah, Sus. Sejak kamu punya pacar, kamu seolah-olah lupa sama aku. Loh, bukannya kamu yang menghindar? Aku gak kuat, Sus. Aku gak kuat. Rena menahan tangis. Ada apa sih, Ren? Ada apa? Cerita dong. Kamu inget gak? Kamu inget gak laki-laki yang dulu aku sering ceritain ke kamu? Iya, aku inget. Kamu tahu? Itu Doni, Sus. Itu Doni yang pacar kamu sekarang, kata Rena. Susi di situ sangat kaget ya. Ia kini mulai mengerti kenapa selama ini Rena menjauh. Aku nggak tahu. Ya, kamu nggak salah kok. Cuma aku aja yang mungkin yang nggak kuat ngelihatnya. Karena aku tuh udah terlanjur suka sama Kak Doni. Kata Rena, ia pun menyeka air matanya. Susi di sini serba salah. Ia sayang ke Doni, tapi ini menyangkut persahabatannya. Dan sore itu, ketika hujan mulai turun rintik-rintik, Susi kala itu pulang dengan naik sepeda motornya. Perasaannya sangat tak nyaman. Dan malam harinya, hujan pun turun dengan deras. Pintu kamar Rena kala itu diketuk. Rena pun membukakan pintu. Susi kala itu terlihat berdiri di depan pintu dengan wajah yang kusut. Ya, seperti bukan Susi yang Rena kenal. Bajunya basah kuyup dan ia terus menunduk. Kamu kenapa, Sus? Tanya Rena. Pinjam handuk, aku mau mandi. Kunci kamarku hilang, kata Susi. Ya, bagaimanapun Susi adalah temannya, maka ia pun segera mengambilkan handuk dan pakaian ganti. Nih, kamu pakai pakaianku aja. Gak usah, aku pinjam handuknya saja, saut Susi. Lalu ia pun pergi ke dalam kamar mandi. Rena kala itu mencium aroma melati yang sangat kuat menusuk hidungnya. Dan setelah kejadian itu, Susi tak pernah muncul lagi. Tapi Rena kala itu berpikir jika mungkin saja Susi sudah mendapatkan kunci cadangan dari ibu kos. Di pagi harinya ketika Rena keluar kamar hendak mandi, ia melihat handuk itu tergeletak tepat di depan kamarnya. Sudah 3 hari ini Susi tidak masuk kuliah. Teman-temannya menanyakan kabar tentang Susi ke Rena karena semua orang tahu jika Susi dan Rena adalah sahabat karib yang tidak terpisahkan. Tapi di sini Rena benar-benar tak tahu kabar Susi. Pesan yang ia kirim pun juga tidak berbalas. Hingga malam harinya di pukul 9 malam, Rena baru pulang dari kampus. Kala itu ia pun melintasi kamarnya Susi. Dari dalam kamar terdengar suara samar-samar. Rena, tolong aku, Ren. Itu suara Susi. Rena pun berusaha membuka pintu tapi terkunci. Susi,
kamu kenapa?" tanya Rena. "Ren, tolong, tolong." Hanya itu suara yang ia dengar. Rena pun segera mencari ibu kos, tapi kala itu ibu kos sedang keluar. Rena mulai panik, lalu pun ia ingat jika mereka berdua pernah bertukar kunci cadangan. Saking dekatnya mereka dulu, mereka pun sampai begitunya. Rena pun lalu berlari ke kamar dan mencoba mencari kunci di dalam lemari. Kunci itu akhirnya ia berhasil temukan di laci lemarinya, maka ia pun lalu berlari ke arah kamar Susi dan buru-buru membuka pintu. Setelah ia berhasil membuka pintunya, lampu kamar kala itu mati. Rena pun mencoba menyalakan lampu, tapi tak ada siapapun di dalam kamar Susi. Kosong. Apakah Susi sudah mengerjainya? Pikiran itu muncul di kepala Rena. Bisa saja. Bisa saja Susi pergi saat Rena sedang sibuk mencari kunci di kamarnya. Tapi untuk apa? Susi tidak pernah seiseng itu. Dan malam itu pun Rena tak dapat tidur karena ia sangat yakin jika itu adalah suara Susi. Tapi kenapa kamarnya kosong? Pikirannya campur aduk. Dan tak lama kemudian, pintu kamarnya terdengar ada suara yang mengetuk. Tok tok tok. 3 kali suara ketukan itu membuat Rena melek lagi setelah tadinya mulai mengantuk. Pintu pun ia buka, tapi tak ada siapa-siapa. Kala itu hanya aroma melati yang terasa menusuk-nusuk hidungnya. Bulu kuduk Rena di sini mulai merinding. Ia pun mengingat cerita salah satu penghuni lama kos jika pernah ada penampakan di dalam kosan itu. Hingga seminggu lamanya Susi hilang tak ada kabar. Dihubunginya temannya di kampung, apakah Susi sudah pulang? Tidak, Susi tidak pernah pulang kampung. Itu bukanlah Susi yang Rena kenal. Susi selalu bercerita ke Rena apapun yang terjadi. Tapi gara-gara Rena yang menjauh juga, hal ini pun akhirnya terjadi. Di sini Rena mulai mengutuki dirinya sendiri. Mungkin Kak Doni tahu di mana Susi, pikir Rena. Maka ia pun segera mencoba menelpon Doni. Disembunyikannya semua sakit, perih luka hatinya. Sahabatnya lebih penting dari apapun. Ya, memang seharusnya ia begitu sejak awal. Doni ditelepon tak bisa, di SMS pun tidak dibalas. Keesokan harinya, Rena pun berusaha untuk mencari Doni di kampus. Sudah seminggu ini ternyata Doni tidak masuk, kata teman-temannya. Rena pun mulai menyesal mencari Susi. Ya, ia mulai berpikir jika Susi saat itu sedang bersama Doni pergi entah kemana, bisa pacaran atau liburan berdua. Rena ingat saat Doni mengendap-endap keluar dari kamar Susi malam-malam. Sial, dia berdua yang enak-enakan, kenapa aku yang mesti panik? Disinilah Rena mulai kesal lagi. Tapi malam itu Rena melihat Susi pakaiannya persis saat Susi datang ke kamarnya untuk meminjam handuk. Ya, kala itu terlihat Susi berjalan masuk ke kamarnya. Rena pun mencoba untuk menyusul. Susi. Kala itu Susi hanya menoleh. Pandangannya terlihat kosong. Ia lalu masuk ke dalam kamar. Rena mencoba menyusul Susi, tapi pintu kala itu keburu ditutup. Dan saat Rena hendak membuka pintu, pintu sudah dalam keadaan terkunci dan terdengar tangisan dari dalam kamar Susi. Tangisan yang sangat menyayat hati. Susi, kamu kenapa? Tangisan itu pun perlahan menghilang dan Rena lalu kembali ke dalam kamarnya. Itu jelas Susi. Tapi kenapa? Kenapa ya tampak aneh? 2 hari kemudian, sebuah media cetak memberitakan mayat seorang wanita telah ditemukan dalam kondisi tidak utuh. Dilihat dari kondisinya, polisi menduga jika mayat ini sudah meninggal paling tidak 5 hari yang lalu. Keesokan harinya polisi pun datang ke kosan untuk memeriksa kamar Susi, dan kala itu Rena juga ikut dibawa ke kantor untuk dimintai keterangan. Dan mayat itu adalah Susi. Rena kehabisan akal. Jelas sekali ia melihat Susi tadi malam. Mengingat kejadian beberapa hari terakhir di sini, Rena mulai ketakutan. Polisi pun sempat mencurigai Rena karena telah ditemukan sidik jari Rena di pintu kamar Susi. Tapi setelah diinterogasi beberapa lama, Rena jelas bukanlah pelakunya. Rena pun pulang ke dalam kosan diiringi hujan yang deras. Dan karena basah, kala itu Rena pun langsung mandi. Ketika ia sedang mandi, ia seperti merasakan ada sesuatu di belakangnya, dingin.
Rena pun berbalik dan ia kala itu melihat Susi sedang berdiri di sana menatap Rena dengan mata yang sayu. "Mau apa kamu, Sus?" bisik Rena. Sekujur badannya kaku, aroma melati menyergap. Tolong aku Ren," kata Susi. "Loh, minta tolong apa?" "Tolong aku Ren," kata Susi dan ia tampak menangis. Rena melihat sahabat yang menangis ingin segera memeluknya. Rena pun mendekat, hatinya seperti teriris. Lalu saat Rena mulai mendekat, sosok Susi pun menghilang dari hadapannya. Perasaan Rena kala itu campur aduk antara sedih dan takut. Malam itu Rena tak dapat memejamkan mata. Apa maksud Susi untuk meminta bantuannya? Hingga kabar duka pun juga telah menyebar di dalam kampus. Teman-teman Rena pun mencoba menghibur kala itu. Namun saat berada di kantin, Fahmi, salah satu teman sekelasnya kala itu duduk di hadapan Rena. "Aku mau kasih tahu kamu sesuatu," kata Fahmi. Ya, Fahmi ini adalah anak yang pendiam. Kuliahnya pun kupu-kupu. Kuliah pulang. "Aku sudah 1 minggu ini melihat Susi ngikutin kamu. Tapi aku gak berani ngomong." "Maksud kamu apaan sih?" "Iya, aku tahu Susi itu sudah tidak ada dari seminggu yang lalu." "Ya kalau gitu gimana bisa dia ngikutin aku?" "Oh my god, aku bisa lihat yang kamu gak bisa lihat, Ren." "Terus kenapa kamu baru ngomong sekarang?" tanya Rena kesal. "Susi yang nyuruh aku." "Gimana caranya?" "Ya karena dia tahu kalau aku bisa lihat dia dan kamu tidak. Jadi Fahmi ini tidak suka atas kemampuannya. Setiap dia melihat hal-hal yang gaib, dia berpura-pura tidak tahu. Dia takut jika ketahuan maka dialah yang akan menjadi repot. Beberapa ada yang minta tolong, ada juga yang hanya mengajak ngobrol, dan beberapa juga ada yang usil." Nah, tadi pagi ketika Rena masuk, Fahmi tidak sengaja menatap Susi yang kala itu mengikuti Rena dengan tatapan yang tajam. Ya, arwah Susi pun sadar jika Fahmi bisa melihatnya. Terus arwah itu pun minta tolong untuk menyampaikan pesan ke Rena. Dia bilang, "Kamu jangan sedih lagi. Kamu tuh gak usah sedih gak bisa dapetin Doni karena Doni adalah anak yang tidak baik. Dia bersyukur hanya dia yang jadi korban, bukannya kamu. Nanti dulu, tunggu. Sebenarnya apa yang terjadi sama Susi?" Lalu di sini Fahmi pun menceritakan ulang kisah dari Susi. Di hari itu, ketika sore hujan turun rintik, Susi pun menemui Doni di rumah kontrakannya. Jika dulu Doni mendekati Rena dan Susi di waktu yang bersamaan, maka jelas jika Doni adalah laki-laki yang brengsek. Dan di situ Susi pun minta putus. Sesampai dia di rumah kontrakan Doni marah besar mendengar Susi yang ingin minta putus darinya. Doni kala itu memukul Susi dengan sangat keras. Sebenarnya, beberapa waktu terakhir Susi sempat menyadari jika Doni itu adalah lelaki yang temperamental. Tapi kala itu Susi berusaha untuk memaklumi. Doni pun memukuli wajah Susi berkali-kali hingga Susi pingsan. Dan malam itu Susi pun dibawa Doni ke sebuah tempat yang terpencil. Disitulah Doni menghabisi Susi dengan cara memenggal kepalanya dan badannya ditinggalkan. Kepalanya dibawa dengan bungkusan kain berwarna kuning. "Dia datang ke aku minta tolong," kata Rena. "Minta tolong apa?" "Ya nggak tahu. Dia cuma bilang minta tolong. Sepertinya ini terkait dengan kepalanya ya, yang belum ditemukan," kata Fahmi lagi. "Kepalanya? Di mana kepalanya?" Fahmi pun lalu menyebutkan sebuah tempat, ya, sebuah hutan yang cukup jauh. Rena tahu apa yang harus dia lakukan dan di sore itu juga ia pun melaporkannya ke pihak kepolisian. Di malam harinya, bersama pihak kepolisian, Rena pun meluncur ke hutan yang dimaksud Fahmi. Fahmi pun ikut kala itu karena dia yang tahu gambaran lokasinya. Di malam itu juga, dengan dibantu beberapa warga lokal, polisi pun langsung menyisir hutan sesuai petunjuk Fahmi. Dan berdasarkan dari informasi warga lokal, pihak kepolisian pun berhasil menemukan mobil Doni yang terparkir di sebuah rumah kosong. Sudah seminggu ini teronggok di sana. Di malam harinya,
Sekitar pukul 9 malam, mereka pun akhirnya menemukan sesuatu tepat di sebuah pohon besar. Di bawahnya, kepala Susi kala itu ditemukan terletak di atas nampan dengan taburan bunga melati yang sudah terlihat layu. Melihat kepala sahabatnya teronggok di sana, Rena merasa mual dan sedih secara bersamaan. Kepala itu kondisinya sudah dipenuhi dengan belatung hingga baunya pun menusuk hidung. Fahmi menarik Rena untuk menjauh. Rena terus menangis dengan kencang. Tak pernah terbayangkan jika sahabat karibnya akan berakhir tragis seperti itu. Itu adalah pemandangan yang paling mengerikan sepanjang hidupnya. Ada penyesalan dari Rena. Ya, ia merasa jika seharusnya ia tak perlu menjauhi Susi. Tak ada yang lebih berharga dari persahabatan. Ren, ada yang mau ngomong, kata Fahmi ke Rena. Rena pun kala itu mengangkat kepalanya. Samar-samar ia bisa melihat sosok Susi. Rena, terima kasih ya. Terima kasih sudah menjadi sahabat terbaikku. Dan terima kasih sudah membantuku sampai di titik ini. Suara itu terdengar lirih sekali. Rena berusaha menggapai Susi kala itu dan hanya ada hawa dingin. Sus, maafin aku Sus. Aku udah jahat, aku udah jauhin kamu. Rena, gak apa-apa. Semuanya sudah selesai kok. Kamu baik-baik ya. Jaga diri kamu, kata Susi. Sekejap kemudian hanya ada aroma melati yang menguap di udara. Fahmi pun memegang pundak Rena. Di pagi harinya, Doni kala itu ditemukan polisi hendak melarikan diri dari hutan itu. Kondisinya sangat lusuh karena sudah 1 minggu ini ia berada di dalam hutan. Dan karena hal-hal gaib tentu saja tidak dapat diperhitungkan dalam penyelidikan, Rena dan Fahmi pun sempat diperiksa karena dapat mengetahui lokasi kepala Susi. Mereka berdua diduga bekerja sama tapi sama sekali tidak terbukti. Kata Fahmi, kalau melihat bagaimana kondisi kepala Susi yang diletakkan oleh Doni yang tetap berada di hutan itu, tampaknya Doni sedang menganut sesuatu. Dan Susi itu menjadi semacam tumbal Doni untuk menyelesaikan sebuah ritualnya. Entah ritual ilmu apa itu. Tapi itu hanya asumsi saja. Bisa jadi Doni memang benar-benar psikopat. Begitulah Rena. Ia dihantui oleh temannya sendiri. Tapi dalam wujud hantu pun temannya itu masih sangat percaya kepadanya untuk memohon bantuan. Begitulah persahabatan seharusnya adanya rasa saling percaya. Karena tak pernah ada yang lebih indah dari sahabat sejati. Selesai. Wow, luar biasa, ini kisahnya keren banget, asli keren banget. Dan ada horornya dapat banget, di akhirnya sedih. Wow, persahabatan sejati. Tidak ada yang pernah lebih indah dari sahabat sejati. Dan biasalah ya, ketika zaman sekolah mau cewek mau cowok tuh biasanya rata-rata persahabatan itu hancur oleh cinta, jatuh cinta kepada orang yang sama. Dan mungkin banyak dari teman-teman juga yang pernah ngerasain ini ya. Dan banyak sekali ya hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini, luar biasa. Silakan buat teman-teman mungkin yang punya pendapat lain, hikmah apa yang bisa diambil, silakan bisa ditulis di kolom komentar. Dan buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol jempolnya, tombol like-nya. Buat yang belum subscribe, diklik tombol merah subscribe. Jangan lupa dinyalakan juga loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan di akhir kata, oh iya, kemarin lupa kita nggak upload karena kesibukan, mohon maaf. Kita pengennya upload tiap hari, kita pengennya hibur teman-teman semua tiap hari, tapi karena kemarin ada kesibukan jadi nggak bisa, mohon maaf. Dan tetap didoakan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat agar bisa beraktivitas seperti biasanya. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila ada kesalahan dalam berkata-kata dalam pembawaan kisahnya barusan, dan semoga saja bisa menghibur teman-teman khususnya para penikmat pecinta horor. Sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, masih bersama saya Ilo di Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.